Memantaskan diri mendengarkan kata hati saudaraku. Hati adalah jendela jiwa, maka kata hati dan bahasa kalbu tidak pernah bisa dibohongi. Semakin berontak kita terhadap kata hati, akan semakin gelisah jiwa kita. Selamilah bahasa hati, niscaya akan kita temukan kedamaian. Karena bahasa hati adalah bahasa kebenaran, bahasa hati adalah bahasa kearifan. Marilah kita meraih kearifan intelektual dan spiritual dengan mendengar apa kata hati, dan marilah kita luangkan sejenak waktu untuk merenung memahami hakikat diri. Saudaraku, ada suatu pertanyaan yang barangkali sering muncul di tengah amalia ibadah kita, sudah sepantasnyakah kita meraih surga? Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah pernah berkata, Nabi Adam alaihi salam, beliau dikeluarkan dari surga, oleh Allah, disebabkan satu dosa yang dilakukan oleh beliau. Garis bawah sedangkan kalian, wahai kaum muslimin, melakukan dosa-dosa dan memperbanyaknya, tetapi, bersamaan dengan itu pula, kalian menginginkan meraih surga dengan membawa dosa-dosa tersebut. Garis bawah. Pantaskah hal itu, tidak malukah kalian kepada Allah? Lataiful Ma'arif, Helm, 18, karya Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Saudaraku, ini adalah nasihat dan teguran yang sangat lembut untuk kita semua, yang tentunya bercita-cita dan berharap meraih surga, tetapi amalannya masih penuh dosa dan maksiat, tanpa diiringi taubat dan istighfar, memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Atau bagi kita yang enggan bertaubat dan beristighfar, karena kesombongannya, terlalu yakin bahwa Allah Azza wa Jalla pasti mengampuni dosa-dosanya, tetapi juga masih meremehkan dosa-dosa itu hingga terus-menerus mengulangi melakukannya. Saudaraku, yang sepantasnya kita lakukan adalah, ketika kita terjatuh pada perbuatan dosa dan kehilafan maka segeralah kita mengingat Allah Azza wa Jalla kemudian bertaubat kepadanya, dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Garis bawah. Quran Surat Ali Imran 135. Allah Azza wa Jalla juga berfirman. Garis bawah katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Garis bawah. Quran Surat Az-Zumar 57, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga kita agar terhindar dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar garis bawah zarah garis bawah. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan, sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim nomor 91, saudaraku, kesombongan sebesar garis bawah zarah garis bawah menyebabkan seseorang terhalang meraih surga. Hadits tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesombongan adalah menolak kebenaran, menolak nasihat kebaikan, misalnya garis bawah walk out garis bawah dari majlis taklim yang dibacakan Qaulullahu Ta'ala dan Qaula Rasulullahi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesombongan jenis ini adalah sombong dalam bentuk perbuatan, karena mulutnya tidak mengucapkan apapun. Kesombongan berikutnya karena memandang rendah orang yang menyampaikan kebenaran, sehingga pesan apapun yang disampaikan kepada mereka, meskipun pesan itu mengenai kebaikan akan dipandang sebelah mata. Harus kita sadari bahwa sesungguhnya kesombongan adalah sifat warisan iblis laknatullah yang menjadi penghalang seseorang meraih surga. Kesombongan adalah karakter perilaku penentang dakwah Rasulullah. Maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya, kami tidak melihat kamu, melainkan, sebagai seorang manusia, biasa seperti kami, dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu, melainkan orang-orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya saja, dan kami tidak melihat kalian memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami. Garis bawah. Quran Surat Hud 27, saudaraku, sesungguhnya kesombongan adalah karakter iblis laknatullah. Garis bawah, dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis, ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan yang kafir. Garis bawah. Quran Surat Al-Baqarah 34, garis bawah iblis berkata, aku lebih baik daripadanya,
Adam, engkau telah menciptakan aku dari api dan engkau menciptakannya dari tanah, garis bawah, Quran Surat Al-A'raf 12, semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa memantaskan diri, mendengarkan kata hati untuk meraih ridhanya, amin ya Rabb, wallahu alam bisawab.